pemirsa, tentang Kota Pontianak dan perkembangannya dan hal-hal yang terjadi dalam Kota Pontianak. Tadi Ami sudah menyebutkan bahwa dari kacamata seorang pangeran itu yang dirasakan. Nah sekarang Mi, kalau saya boleh bertanya nih Mi, izin saya mau bertanya tentang sudut pandang atau cara pandang politik Ami. Orang melihat bahwa Ami sekarang lagi berkuar-kuar di sosial media, sedang gencar dengan menyuarakan apa yang disuarakan. Apakah ada kemungkinan? Tapi saya nengok dari dulu tuh nggak ada mengarah ke sana. Mungkin ada, dan Ami sempat masuk ke salah satu partai politik dan akhirnya keluar. Dan apakah ada kemungkinan Ami akan maju ke politik? Sampai detik ini saya sampaikan ya, saya sampaikan para adik-adik nih, kayak dulu juga saya pernah dimasukin nama saya di Partai PAN, Partai Amanat Nasional. Dengan sendirinya saya keluar, cuma mereka yang masukin ya udahlah ya kan, lagi ini benar. Terus kemarin juga Pak Yuliansa udah berapa tahun yang lalu tuh datang ke sini silaturahmi dengan saya. Terus masuk kan nama saya di Gerindra. Tidak berapa lama saya bilang saya bilang kan, seorang saya nih Syarif Mahmud Al-Qadri ini kalau bisa bermanfaat untuk orang, saya bermanfaat lah. Kalau bisa saya buatlah. Jadi saya harus, dalam pandangan saya tentang politik nih, tidak ada pula saya mau terniat terbersit dalam hati saya, Bang. Saya kan langsung bilang saya bikin surat mundurkan diri. Jadi sampai detik ini anak istri saya tidak boleh saya jadi pejabat, tak boleh saya jadi wali kota, tak boleh saya jadi gubernur, tak boleh. Jadi patokannya adalah keluarga nih. Anak dan istri tidak merestui kalau misalnya Ami terjun ke politik. Makanya saya sampaikan di sini karena pandangan anak istri saya sekarang ya saya begini, dia mikirkan saya, abah ini banyak mikirkan orang banyak. Nah itulah kita nih harus bermanfaat, saya bilang, untuk semua orang. Kayak istri saya juga harus sama kayak saya. Jadi kalau sekarang mungkin pandangan masyarakat, mungkin saya bukan baru sekarang, saya buka udah dari lama dah. Gini lah gaya Syarif Mahmud, nggak ada gak seksi mau pilpres ke atau pilgub atau pilkada nih, memang begini ya, nggak ada pakai nak ngade-ngade lah kayak orang dulu kan mau pencitraan. Saya diundang, saya mau datang, tak mau datang saya. Jangan kira apa ya, kemarin pembukaan hari jadi Kota Pontianak yang di kuliner di Ponegoro. Jangan harap Syarif Mahmud mau datang, jangan harap. Saya ndak mau nih, mungkin penilaian masyarakat kali ya. Kalau penilaian masyarakat tentang saya mungkin ada pro kontra, tapi insya Allah lah saya bilang, berbuat begini ini ndak ada niat apa-apa, dikit pun ndak ada. Jadi niatnya kalau ngebantu orang lain benar-benar niatnya membantu. Memang bantu tulus. Orang lain, tulus. Udah berapa banyak dah partai mau silaturahmi ke di sini tuh. Ndak gak ngomong besar nih. Jadi artinya saya takutnya gini, kalau pandangan saya, nah begini ya, saya suka menyuarakan kebenaran artinya. Jadi kalau bagi saya tidak perlu mulia di mata manusia. Kalau bagi saya sendiri, orang bilang saya siapa kan tidak penting bagi saya. Orang bilang ini mulia di mata Allah, itu kalau itu bagi saya. Dan ibaratnya untuk menuju ke politik banyak cara untuk bisa membantu masyarakat. Salah satunya dengan cara yang kami lakukan sekarang, membantu orang, bersedekah dan lain-lainnya. Itu yang kami lakukan untuk membantu masyarakat. Sebenarnya kita tidak perlu lah ya mau jadi siapa-siapa nanti. Saya bangga dengan apa yang udah berjalan lah, kayak anak istri saya, cucu saya. Memang udah ajarkan dari dulu. Jadi kalau saya ngasih duit ke cucu saya untuk beli mainan 500.000, istri saya langsung potong 100.000 untuk sedekah. Nah itu memang kebiasaan ya. Jadi kalau nanti kau dengar ada apa lagi sudah berapa orang lah nggak kalau mau silaturahmi dengan saya,
bukan saya menolak ya, tapi kalau pribadi silaturahmi mau dari manapun saya terima, tapi silaturahmi kalau ada embel-embel partai sana, partai sini, saya enggak mau. Enggak tuh. Enggak. Berarti kita tegaskan sekali lagi bahwa untuk politik saat ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, Ami enggak. Tidak ada sedikit pun, dia bilang ya kan. Jadi kenapa saya bilang gitu? Itu nanti takutnya gini. Jabatan harta tata nih bahaya. Betul. Nah, bagus lah saya begini, ya kan? Saya begini, artinya yang penting bisa lah ya berbuat pada yang perlu. Saya ada kepuasan sendiri kalau bisa nolong orang, tidak mengharapkan apa-apa. Kalau ente perlu ditolong nggak, saya bisa tolong, saya tolong. Tak perlu balasan apa. Nanti Allah pandai balas. Umur saya udah 50 lebih nih. Amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah nih 55 nih. Ami tiap ulang tahun, ini salah satu yang saya pengen tanyakan ya. Ami setiap ulang tahun tuh mengadakan kegiatan amal. Itu kita tahu nih pasti ya. Tiap tahun. Lelang kembali waktu pandemi untuk ngebantu korban COVID. Memang biasa terpanggil ya. Sekarang gini, motor saya banyak, sedangkan orang sekeliling saya ada yang susah, ada yang kena COVID lah kayak kemarin kan. Saya bilang dalam hati saya lah, saya pikir tak ada guna, gak mau ada guna kenangan ya sayang ya, tapi kenapa sih orang nih, kita hidup tuh saling tolong menolong ya. Nah, terus kayak kalau ulang tahun ngapalah kita harus raya kan kayak orang bule ya, lebih bagus tuh ya, berbuat baik ya dengan orang. Misalkan mau sedekah tak perlu gak gitu itu ya. Saya udah nanti kalau awak nih tahu nih sifat saya ini, nanti awak malah ngejar saya. Kalau udah tahun mau ngejar biasa. Mau hari apa ya saya mau hati saya bergerak ambil beras sampai apa kas bagikan ya orang. Ini nanti siapa tamu tu tunggu lo ya. Malam Jumat yang lalu tunggu lo ya. Saya pergi lo, saya bilang mana belakang anak saya pergi tu. Ami ulang tahun tanggal 8 bulan 8 tahun 67 saya. Tahun 67. Kalau Ami ngebagian beras kalau tidak salah 8 ton sesuai dengan angka itu juga. Wow, ini hal yang luar biasa. Ami tanpa harus terjun ke politik, tanpa harus ikut bergabung dengan partai politik, tapi Ami bisa berbuat seperti mereka yang berada di atas sana. Ami adalah orang yang kalau kita nengok walaupun mungkin di masyarakat menganggapnya adalah Ami garang nih. Ami marah-marah terus nih. Tapi di balik itu ada sosok lain yang orang kalau kenal dekat kayak gini, tahu Ami seperti apa. Saya rasa pandangan orang tuh, saya udah beberapa kali bertanya sama orang yang waktu kemarin BBM naik, mereka mau nyampaikan para pemimpin di kota ini, para pejabat ini susah. Kalau saya kan bebas, siapa mau makan bakso, mau foto dengan saya foto. Tukang Gojek ngomong saya dengar, tukang Maxim ngomong saya dengar. Saya biasa semua saya telepon kan, tolong saya tidak pandai menu, tolong telepon Gojek, telepon Maxim, Grab, telepon ya semua. Nah, nanti kan mereka datang semua tuh ngadu tuh. Dari sini ke rumah saya 10.000 ya 8.000. Gojek Padam saya punya mobil loh, depan punya mobil loh biji tuh, tiga tuh. Karena saya lebih suka tuh ya hidup biasa-biasa, tuh. Kalau ya dengan gaya saya gini lah, nanti kalau tengah jalan kali lupa, heran kali kalau lihat saya pakai sendal jepit kemana-mana tuh. Nah, maklum lah, saya bilang di dunia ini kan. Contoh udah banyak lah. Allah kalau mau ngangkat derajat orang atau menjatuhkan seorang dengan sebentarnya. Nah gitu gak manusia nih, mungkin di mata orang kali lihat saya nih garang atau suka marah. Jangankan orang lain, adik saya udah bilang dah, kalau suka bohong saya tak suka. Apa yang Ami tidak suka dari orang? Kayak sifat tadi, bohong salah satunya. Contoh, karakter seperti apa yang Ami tidak suka dari orang? Tak suka kalau udah ngomong A berubah B, saya tak suka tuh. Oke. Kalau yang salah katakan salah, kalau yang benar katakan benar. Kayak adik saya kalau saya ngomong menasehati keluarga di tempat sunyi yang senyap, itu pahalanya besar.
Tapi menasehati saudara di tempat orang ramai dosa. Kenapa saya bilang saya suka orang bilang saya garang? Saya bukan garang. Saya mengingatkan, sekali kau ini jangan ulangi lagi gitu. Jangan ulangi lagi. Kayak contohnya saya mengingatkan nih, dinas sosial ataupun Pak Wali Kota. Karena mereka yang ke sini minta tolong bina para pengamen nih yang bisa kerjakan. Kalau yang mau balik kampung. Terus kalau ada yang mau jadi tukang gojek. Tapi tidak ada satupun mereka realisasi kan. Akhirnya Sarip Mahmud kayak yang pusing kepalanya. Gitu. Oke. Nih, di umur 55 sekarang, ambisi politik enggak. Kemudian balap masih tapi ya? Masih. Ada gini ke depannya mau ngapain nih? Saya mohon itu ya, pada Allah tuh mohon doa supaya umur saya bisa dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, biar saya bisa menolong orang semuanya. Itu harapan Anda. Tak ada lain. Umur yang berkah dan bermanfaat. Bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke, ini pemirsa obrolan yang cukup keras kita untuk hari ini ya. Tapi apapun yang disampaikan adalah opini jujur dari seorang Syarif Mahmud Al-Qadri. Kita akan kembali lagi nantinya untuk segmen yang terakhir bersama saya, Gali, di Gali Talk Show.